Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Iksan. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya semester 3 dengan NIM 0602032339 akan menjelaskan salah satu bentuk metode penyusunan rencana, yaitu konsep matriks GEMC Kinsey. Konsep historis analisis GEMC Kinsey 9 box matrix. Konsep historis GEMC Kinsey 9 box matrix lahir pada tahun 1970 yang dikembangkan oleh MC Kinsey and Company, yang ditujukan untuk memberikan panduan yang efektif bagi perusahaan dalam membuat keputusan strategis tentang investasi, pemeliharaan, ataupun pengurangan unit bisnis. Di dalam konsep analisis GMC Kinsey 9 box matrix ini terdapat 9 kotak dan 2 variabel dimensi utama, yaitu satu, daya tarik industri yang diukur pada sumbu vertikal dari rendah ke tinggi, dan yang kedua yaitu kekuatan kompetitif untuk bisnis, yaitu yang diukur pada sumbu horizontal dari rendah ke tinggi. Ini adalah contoh rancangan 9 box matrix yang ada di dalam GMC Kinsey. Di sana tertera ada 3 warna yang ada di dalamnya, yaitu hijau, kuning, dan oranye. Saya akan menjelaskan satu-satu mengenai warna-warna yang disebutkan di sana. Yang pertama yaitu warna hijau. Warna hijau menunjukkan daya tarik industri yang sangat tinggi. Strategi yang dianjurkan adalah memperkuat posisi atau melakukan investasi lebih lanjut untuk membangun suatu bisnis tersebut. Kalau di dalam konteks pendidikan, kita harus mengembangkan hal tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, warna kuning, yaitu menunjukkan daya tarik yang menengah atau yang sedang, karena kekuatan kompetitifnya sangat bervariasi. Dan hal itu akan membuat banyak variasi strategi, seperti membangun secara selektif atau mengelola secara selektif untuk memaksimalkan benefit atau keuntungan yang sangat stabil. Yang ketiga adalah oranye, yang menunjukkan daya tarik industri atau daya tarik perusahaan tersebut itu sangat rendah kompetitifnya. Unit bisnis dalam kategori itu biasanya itu ada 2 pertimbangan, yaitu dijual atau dikembangkan lebih baik lagi. Setelah memahami bagaimana konsep dasar GMC Kinsey 9 box matrix, kita akan belajar bagaimana langkah-langkah untuk menerapkan konsep GMC Kinsey tersebut ke dalam. Yang pertama yaitu identifikasi program studi. Satu, penentuan program studi yang akan dievaluasi seperti teknik, ekonomi, hukum, atau yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentukan kriteria daya tarik industri, evaluasi peluang karir lulusan, peminatan pasar, tren industri, dan potensi pertumbuhan di sektor-sektor terkait. Skor daya tarik industri sebagai tinggi, rendah, atau sedang. Yang ketiga, tentukan kriteria kekuatan institusi. Evaluasi faktor internal seperti reputasi jurusan, kualitas pengajar, fasilitas, dan kemitraan dengan industri. Yang selanjutnya adalah pengisian matriks. Masukkan setiap program studi yang sudah dievaluasi ke dalam 9 box matrix yang telah disediakan berdasarkan hasil penilaian daya tarik industri dan kekuatan institusi. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan strategis, yaitu bagaimana kita akan mengambil keputusan dari program-program studi yang sudah kita evaluasi, yang tadinya dikelompokkan ke dalam 9 box matrix tersebut. Dari 9 kotak yang kita tadi evaluasi, bisa kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama yaitu investasi, program dengan daya tarik yang tinggi dan kekuatan yang tinggi, misalnya kedokteran, itu akan mengalami pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, program yang sedang, yaitu yang warna kuning tadi. Kita pertahankan. Program dengan daya tarik yang sedang itu bisa kita pertahankan dengan evaluasi dan pengembangan-pengembangan tertentu. Yang ketiga yaitu program yang bernilai rendah, yaitu yang tadi kita warnain oranye, itu bisa kita pertimbangkan lagi bagaimana
keberlanjutan program tersebut, atau bisa dikurangi atau direstrukturalisasi. Implementasi dan pemantauan. Setelah kita memasukkan ke dalam 9 box matrix tersebut, kita harusnya mengimplementasikan apakah program studi tersebut dilanjutkan atau kita tiadakan saja. Dan pemantauan itu adalah salah satu aspek penting untuk nantinya kita bisa mengidentifikasi ulang program-program strategis untuk penyusunan Renstra yang selanjutnya. Ini adalah sebuah contoh analisis GMCQ 9 box matrix dalam rencana strategi pendidikan. Di atas sendiri ada teknik informatika yang daya tarik tinggi dan kekuatan institusinya sangat tinggi. Universitas dapat terus berinvestasi dalam program studi ini karena program studi ini memiliki benefit yang sangat besar dan peminatan yang sangat besar, misalnya dengan memperluas laboratorium, mengadakan lebih banyak riset, atau memperbanyak kemitraan dengan perusahaan teknologi. Di yang nomor 2 ada ekonomi dan manajemen, berada di posisi daya tarik sedang dan kekuatan sedang. Ini menunjukkan bahwa program memiliki potensi pertumbuhan, namun mungkin perlu dilakukan pengembangan kurikulum atau perluasan jaringan alumni. Yang ada di bawah yaitu ilmu komunikasi, mesti daya tarik industri sedang, kekuatan institusi di bidang ini tinggi. Strategi yang tepat dalam memperkuat fasilitas dan memanfaatkan tren di bidang komunikasi digital untuk mengembangkan ilmu komunikasi lagi. Yang terakhir ada sastra Inggris, karena berada di kotak yang paling rendah, daya tarik yang rendah dan kekuatan yang rendah, program ini mungkin perlu dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan integrasi dengan bidang-bidang yang lebih relevan seperti penerjemah bisnis atau literasi digital. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan program tersebut, apakah tetap bisa digunakan ataupun kita tiadakan saja. Mungkin itu saja video dari saya. Thank you for attention. Selamat berjumpa kembali lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.